Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kembali kami mengucap syukur karena kami boleh beribadah kembali pada saat ini, baik secara tatap muka di tempat ini Tuhan, maupun beribadah secara virtual, secara online dari jemaat yang mengikuti di rumah masing-masing. Tetapi kami percaya Tuhan tetap bekerja Tuhan, baik di tempat ini maupun di rumah Tuhan. Kami percaya kalau kami bersekutu dengan Tuhan dan mengutamakan Tuhan, Tuhan juga akan mengutamakan kami, memperhatikan kami. Kalau kami menempatkan Kau sebagai pemimpin prioritas utama dalam kehidupan kami Tuhan, maka dalam hidup kami Kau akan bimbing sehingga boleh berkenan kepada Tuhan. Biar kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, karena Kau layak menerima segala kuasa, kekuatan, kekayaan, kemuliaan, hikmat, hormat, puji-pujian dan ucapan syukur. Engkau raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau adalah Allah di atas segala Allah. Maka Kau layak menerima semuanya itu. Biar persembahan puji-pujian kami menjadi persembahan yang harum di hadirat-Mu Tuhan. Dan selama ibadah ini berlangsung, kiranya Roh Kudus jamah setiap hati kami dan lawat setiap pribadi Tuhan. Tidak ada satu pun yang Kau lewatkan. Kami ingin supaya ada sesuatu yang baru yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan berbicara secara pribadi pada kami dan mengubah hidup kami Tuhan. Kalau ada iblis dan roh jahat yang ingin mengganggu jalannya ibadah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan hancurkan setiap pekerjaan iblis dan roh jahat, sehingga kami boleh dengan tenang Tuhan mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan buka ibadah pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Diberkati Tuhan pagi hari ini. Amin. Haleluya. Kita saat ini mau meletakkan masalah kita, pergumulan kita. Saat ini fokus kita mau senangkan hati Tuhan. Kita mau suka cita di hadapan Tuhan, sebab Dia baik.
atas puji-pujian yang datang oleh Tuhan. Berkata Tuhan atas pujian saat ini Tuhan meletakkan setiap persoalan kami, masalah kami, dan saat ini yang kami mau hanyalah menyembah, dan kami mau hanyalah menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati berkat pujian kami.
sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Hati kami percaya sudah dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Sehingga kami siap untuk menerima taburan benih firman-Mu Tuhan. Karena kami sadar bahwa kami hidup, kami perlu firman Tuhan. Kami hidup Tuhan, firman-Mu akan menjadi penuntun dalam kehidupan kami dan pedoman dalam kehidupan kami. Bahkan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa firman-Mu. Itu sebabnya Tuhan kami terus menerus belajar firman Allah. Dan firman Roh Kudus memberikan kepada kami pengertian yang baru dan pewahyuan ilahi, pembukaan rahasia firman Allah. Sehingga hidup kami Tuhan boleh makin berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kami makin lebih diberkati oleh Tuhan. Karena kami meneladani Tuhan segala apa yang diperintahkan Tuhan menurut firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Roh Kudus tetap memegang tampuk pimpinan tertinggi jamaah setiap pribadi Tuhan. Engkau boleh berurusan secara pribadi dengan setiap jemaat dan berbicara secara pribadi. Terpujilah nama-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kita boleh menyelenggarakan ibadah secara tatap muka dan juga disiarkan secara live streaming ya, supaya jemaat yang tidak hadir pada pagi hari ini bisa mengikuti tetap di rumah, dan sama Bapak Ibu tetapi beribadah di rumah maupun secara langsung di tempat ini juga sama, berkatnya juga tidak berbeda, asal kita mau sungguh-sungguh beribadah dengan sikap ibadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saya ingin membawakan satu tema kebenaran firman Tuhan untuk pagi hari ini adalah kemenangan di dalam pencobaan. Ya. Kemenangan di dalam pencobaan. Bacaan Alkitab saya ambil dari suatu perikop yang memang sudah tidak asing sekali dan mungkin sudah berkali-kali Bapak Ibu saudara-saudari sudah membacanya, yaitu di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya ke-11. Injil Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Yesus dibawa Roh, ini Roh Kudus maksudnya, Roh besar, ke padang gurun untuk dicobai iblis. Yang kedua, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Yang ketiga, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ayat yang kelima. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ayat yang ketujuh, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu
dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ayat 11, lalu iblis meninggalkan Yesus, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita belajar untuk melihat apa pelajaran yang dapat kita ambil dalam bacaan Alkitab kita di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11, maka kita akan melihat bahwa ada satu jaminan yang pasti bahwa Allah memberikan kemenangan di dalam pencobaan kita. Ya, memang kalau kita perhatikan, kita kadang-kadang Allah izinkan untuk kita dicobai. Jadi kita akan melihat, saudara, paling tidak apa yang dapat kita ambil, kita gali dari nas Alkitab yang kita baca pada pagi hari ini. Yang pertama jelas dalam ayat yang pertama dikatakan, maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai. Itu berarti Bapak Ibu sekalian bahwa Allah mengizinkan pencobaan terjadi. Perhatikan baik-baik, Allah mengizinkan pencobaan terjadi. Kenapa saya katakan demikian? Karena Allah mengizinkan Yesus itu dicobai iblis. Yang membawa Yesus ke padang gurun adalah Roh Kudus. Jadi Yesus ini dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai. Karena Roh Kudus yang membawa, berarti ini adalah memang seizin daripada Allah. Jadi peristiwa pencobaan Yesus di padang gurun memang seizin Allah. Jadi kalau Yesus saja diizinkan dicobai oleh iblis, tentu kita pasti juga diizinkan dicobai. Meskipun pencobaan itu bukan dari Allah, bukan Bapak. Jadi Bapak Ibu harus tahu bahwa pencobaan itu bukan dari Allah, tapi Allah mengizinkan pencobaan itu terjadi. Ingat baik-baik ya, pencobaan bukan dari Allah, tapi Allah mengizinkan pencobaan itu terjadi. Coba kita akan melihat di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12 ayat dan sampai 13. Dua ayat di sini. Yakobus pasal pertama ayat 12 sampai 13. Di situ dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila dia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ayat 13, perhatikan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat atau oleh iblis, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, perhatikan Bapak Ibu, bahwa memang pencobaan itu bukan dari Allah, karena Allah tidak mencobai siapapun. Nah, tapi Allah tidak dapat dicobai oleh si jahat atau oleh iblis yang memang tidak punya kuasa dia. Tapi kenapa Yesus bisa? Karena memang Yesus diizinkan oleh Allah untuk dicobai, karena yang membawa itu Roh Kudus. Nah, di sini menunjukkan bahwa setiap manusia siapapun murid Yesus itu juga kadang-kadang tidak luput dari pencobaan, karena Allah mengizinkan terjadi kehidupan kita, saudara. Nah, di sini setiap pencobaan kalau kita bisa mengatasi semuanya, artinya bisa lewat dari pencobaan itu, selalu ada level yang lebih tinggi yang kita alami. Ada sesuatu penghargaan daripada Allah ketika kita bertahan dalam pencobaan dan menang atas pencobaan, sekalipun itu karena Allah yang memberikan kemenangan menyertai kita, saudara. Karena dikatakan siapa yang bertahan dalam pencobaan akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saya percaya kerohanian kita akan makin bertambah kalau setiap kali Allah izinkan pencobaan terjadi dalam kehidupan kita, dan kita bisa menang atas pencobaan. Jadi jangan takut kalau misalnya kita dicobai oleh iblis, saudara, karena kita tahu bahwa Allah bukannya meninggalkan kita, Allah bukannya tidak tahu kalau kita dicobai. Allah memang izinkan itu terjadi. Seperti ketika iblis
meminta izin kepada Allah untuk mencobai Ayub. Seandainya Allah tidak mengangkat pagar perlindungan Ayub, iblis gak bisa mencobai Ayub. Maka dia minta izin, angkatlah pagar perlindungan, baru iblis itu bisa. Jadi harus ada permission, izin daripada Allah untuk bisa mencobai saudara. Dan kalau Allah izinkan, itu berarti ada maksud yang baik di balik itu semuanya, supaya saudara menjadi naik level. Jadi levelnya boleh naik, saudara, kerohanian jadi naik. Jadi jangan sampai kita mengambil sikap yang berbeda kalau kita kecewa kepada Tuhan karena percobaan yang datang dari iblis menimpa kita. Lalu kita kecewa kepada Tuhan, itu salah. Jadi kita belajar firman Tuhan pagi hari ini bahwa memang Allah itu mengizinkan percobaan terjadi untuk kebaikan kita, supaya kita dilatih. Dikatakan kita diuji supaya kita boleh bertahan uji, bisa bertahan dalam percobaan. Kita dilatih terus supaya perbahanan kita makin kuat, dan kita akhirnya menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat, yang tidak akan mudah lagi untuk jatuh di dalam dosa, jatuh di dalam keburukan, karena hidup kita tidak dapat mudah dipengaruhi oleh segala hal-hal yang berbau dosa atau hal-hal keduniawian. Jadi ingat baik-baik, jangan sekali-kali kecewa ketika kita mendapatkan percobaan, ya, karena Allah yang mengizinkan itu, ya. Jadi memang perubahan dari iblis, tapi Allah yang mengizinkan. Jadi kadang-kadang saya ketemu anak Tuhan, mereka kecewa. Bagaimana saya ini sudah sungguh-sungguh, tetapi kok saya mengalami seperti ini? Nah, itu dijauhkan kiranya Bapak Ibu, lalu tidak mau ke gereja lagi, lalu menjadi kecewa pada Allah, lalu akhirnya down, ya. Down artinya hubungan dengan Tuhan lagi sudah tidak terlalu baik karena rasa kecewa yang begitu dalam, karena merasa bahwa Allah kok membiarkan, tidak melindungi, membiarkan kecobaan datang pada kita. Nah, kita harus belajar dari firman Tuhan di tempat ini bahwa Yesus saja juga dicobai atas seizin Allah, karena Roh Kudus yang membawa Yesus kepada guru. Jadi itu hal yang pertama yang mesti kita pegang, harus kita pegang bahwa kalau kita dapatkan percobaan, ingat baik-baik, memang percobaan dari iblis, tapi Allah yang mengizinkan. Jadi artinya kontrol Allah itu masih ada. Jadi kontrol Allah itu masih ada. Allah tidak membiarkan dilepas begitu saja, tidak. Karena Allah yang mengizinkan, berarti Allah yang kita menjawab. Jadi itu sebabnya kita cuma mau dilatih oleh Allah. Kita mau supaya tahan uji saja. Percobaan itu diizinkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-12, kalau kita baca 2 Timotius 3 ayat yang ke-12, di situ dikatakan demikian. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dengan Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ya, ini beberapa ayat memang ada berbagai terjemahan yang berbeda-beda, saudara. Kalau dalam LAI terjemahan baru dikatakan akan menderita aniaya. Semua orang yang mau hidup beribadah dengan Kristus Yesus. Jadi mereka yang hidup untuk Yesus, hidupnya bagus atau baik terhadap Yesus, itu di sini dikatakan akan menderita aniaya. Tapi dalam terjemahan berbagai macam bahasa Inggris saya lihat, ada yang mengatakan akan mendapat banyak kesulitan. Ya, itu a lot of trouble. Jadi artinya di Message Bible saya baca diterjemahkan bukan menderita aniaya, tapi mengalami banyak kesulitan. Di King James menderita aniaya. Di terjemahan lain dikatakan will be tempted, akan dicobai. Orang yang sungguh-sungguh pada Yesus akan dicobai. Maka di Amplified Bible itu ada tambahannya, ada tambahan lagi yang tidak ada di terjemahan lain, because of their faith, artinya dicobai karena iman mereka. Jadi dicobai karena iman mereka. Jadi artinya saudara sekalian, karena kita ini jadi orang benar, maka Allah izinkan kita dicobai untuk menunjukkan kemuliaan Allah dalam hidup kita, saudara, ya. Iman kita akan berjalan dengan benar. Iblis ingin mencobai Ayub, lalu minta izin kepada Tuhan, dan Tuhan mengizinkan karena Tuhan tahu, ya, bahwa Ayub itu dicobai tidak akan melebihi kemampuannya. Dan akhirnya memang Ayub menang, kan?
Sekarang mataku terbuka. Ya, dulu dari kata orang aku mengenal Allah, tetapi sekarang aku mengenal sendiri, memandang sendiri Allah dalam kehidupanku. Jadi artinya bahwa kemenangan akhirnya Ayub alami itu memang sesuatu yang Allah sudah tahu, saudara ya. Allah jika dicobai kan untuk make level daripada Ayub. Nah, itu sebabnya saudara kalau kita dicobai kita harus tahu bahwa setiap orang kadang-kadang karena imannya pada Yesus, kadang-kadang Allah izinkan dicobai oleh iblis untuk dinaikkan levelnya lebih tinggi lagi, saudara ya. Memang terjemahan tadi ada banyak macam, menderita aniaya, mendapatkan kesulitan, kemudian akan dicobai dan sebagainya. Oke, kemudian hal yang kedua yang harus kita pelajari dari bacaan Alkitab kita ini, di sini dikatakan jelas bahwa ketika kita baca itu saya lihat bahwa Allah mengingatkan bahwa iblis itu menyerang 3 bidang percobaan. Jadi Allah mengingatkan pada kita melalui firman Tuhan ini bahwa iblis menyerang 3 bidang pencobaan. Nah, bidang yang pertama itu bidang jasmani, itu dalam ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Bidang yang kedua itu bidang rohani, ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Dan bidang yang ketiga, bidang jiwani, itu ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11, angka 10. Nah, kalau kita perhatikan seperti ini Bapak Ibu, kita mesti hati-hati. Allah sudah mengingatkan kita melalui firman Allah bahwa iblis menyerang dengan 3 bidang percobaan ini. Jadi bidang jasmani, bidang rohani, dan bidang jiwani. Jadi iblis menyerang ini ketiga percobaan ini. Yang pertama, saudara perhatikan ya, bidang jasmani di sini dikatakan, dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Jadi kebutuhan tubuh Yesus, kebutuhan fisik secara jasmani Yesus itu menderita kelaparan karena puasa 40 hari 40 malam. Di situ iblis menyerang masuk. Ya. Jadi rasa lapar Yesus menjadi alasan iblis itu menyerang masuk dan berkata, ubahlah batu ini menjadi roti. Ya, kadang-kadang dengan hal-hal yang jasmani kita, iblis itu menyerang, itu menjadi alasan bagi kita. Kadang-kadang karena lapar, saudara, karena lapar atau kebutuhan jasmani, kebutuhan dasar primer kita, kebutuhan akan makanan kita bisa jatuh dalam dosa. Berapa banyak orang yang karena kebutuhan jasmani atau kebutuhan tubuh, kebutuhan dasar primer yang jatuh berbuat dosa. Mereka tidak peduli kalau ini sudah pelanggaran terhadap firman, tapi karena rasa laparnya itu membuat mereka berbuat dosa. Banyak orang karena lapar sudah tidak memperhatikan hukum-hukum daripada Tuhan. Kadang-kadang penjarahan terjadi kenapa? Karena lapar, rasa lapar. Kebutuhan dasar itu yang tidak terpenuhi sehingga mereka berbuat di luar akal manusia. Mereka merampok, kadang menjarah karena kebutuhan yang tidak terpenuhi, kebutuhan tubuh yang tidak terpenuhi. Nah, kadang-kadang kita juga begitu, saudara. Ya, biarpun kita sebagai orang Kristen pun berapa banyak orang Kristen yang jatuh karena hanya kebutuhan tubuh kita. Ya, jadi orang korupsi untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita, supaya bisa makan enak, ya, supaya kita bisa menikmati lebih lagi dan kebutuhan jasmani kita. Kadang-kadang kebutuhan tubuh akan kecantikan membuat kita pergi ke mungkin ke dukun ya, atau ke sesembahan yang dimanapun bisa dilakukan. Yang namanya susuk kecantikan itu dimana-mana sudah banyak orang yang pakai. Karena kebutuhan tubuh akan kecantikan itu sudah orang akan pengen cantik, saudara ya. Pasti kadang-kadang apapun dilakukan. Gitu. Yang sangat memperhatikan orang Kristen pun juga ikut-ikut, itu yang bahaya. Kita tahu bahwa jangan sampai hanya karena kebutuhan tubuh seperti ini lalu kita berbuat dosa, melanggar firman. Ya, jadi kadang-kadang kebutuhan tubuh akan kesembuhan. Sakit tubuh kita, fisik kita ingin sembuh, sudah berobat ke dokter tidak bisa, lalu pergi ke alternatif, ke bagian kuasa kegelapan. Ya, dukun itu selalu pakai kuasa kegelapan.
Ya, mereka tidak pakai kuasa Allah. Dan mereka lupa, padahal dia orang Kristen, bukan orang Kristen. Dia datang minta kesembuhan dengan alternatif lain selain daripada Tuhan Yesus, selain daripada Allah yang dia sembah, dia cari lagi kuasa lain. Nah, kadang-kadang di situ iblis bekerja. Dalam bidang jasmani ini, kebutuhan tubuh itu yang ditekankan dilihat iblis, dan di situ dia masuk menyerang kita dan kita bisa jatuh di situ. Maka kita harus hati-hati. Hati-hati dalam keadaan apapun juga, kita tetap harus pegang firman Tuhan. Karena manusia hidup itu bukan dari roti saja. Dari setiap firman yang keluar dari perkataan Allah. Dari mulut Allah itu kita hidup dari perkataan yang keluar dari mulut Allah. Dari setiap firman Allah. Jadi jangan sampai hanya kebutuhan jasmani, kebutuhan tubuh lalu kita melanggar firman. Ingat baik-baik, apapun wujudan iblis terhadap kita, kalau itu melanggar firman, saudara, jangan kita lakukan. Dan Tuhan Yesus pun juga tidak lakukan itu, karena dia tahu itu melanggar firman. Manusia itu bukan cuma dari roti saja, tetapi dari setiap firman. Dan karena itu Yesus tidak memperdulikan segala wujudan iblis itu. Kebutuhan tubuh yang lapar tidak menjadi alasan untuk melanggar firman. Sekali lagi ya, kebutuhan tubuh apapun juga, kebutuhan jasmani kita tidak akan menjadi alasan untuk kita melanggar firman. Kita harus tetap berjalan sesuai dengan firman supaya kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, kita lihat bagian yang kedua yang diserang iblis di sini, mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Dikatakan di sini bahwa kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatap engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah bidang rohani. Jadi iblis bawa Yesus ke hubungan bait Allah. Kalau Yesus terjun, berarti iblis terjun, lalu ada malaikat menantang. Wah, itu hebat. Supranatural, rohani yang hebat. Malaikat datang menantang, lalu Yesus tidak ada apa-apa. Jadi kadang-kadang bidang rohani ini juga diserang. Jadi yang berkaitan dengan supranatural, kuasa ilahi, itu yang kadang-kadang iblis serang di situ. Nah, bagaimana aplikasinya dengan kita? Kalau Yesus kan ditentang oleh malaikat Tuhan. Ya. Di sini dikatakan ditentang oleh malaikat Tuhan sehingga tidak ada satupun engkau akan terantuk kepada batu. Jadi artinya tidak akan terluka apapun kalau ada malaikat yang menantang. Nah, kadang-kadang iblis menyerang kita karena justru karena kita diberikan oleh Tuhan, ya, karunia rohani. Dan tidak sadar itu akan membangkitkan kesombongan rohani kita, karena kita merasa dipakai Tuhan luar biasa, mendoakan orang sakit lalu sembuh, wah langsung tanpa sadar, tanpa lama-lama saudara merasa saya ini orangnya hebat. Jadi ketika saudara melayani Tuhan, bukan Yesus lagi yang ditampilkan, tetapi diri saudara, dan saya nggak sadar itu dibawa kemana-mana oleh saudara. Saya lihat seorang hamba Tuhan yang sudah dipakai Tuhan luar biasa. Itu kadang mulai bertingkah yang seharusnya bagi saya tidak pantas. Dia menyewa bodyguard. Kemana-mana ada bodyguard. Saya pikir kok seperti duniawi ya, pelayanan rohani kok sewa bodyguard. Ya kalau presiden pas pampres itu ngajar, tapi kita ini hamba Tuhan. Kok sampai pakai bodyguard segala. Kadang-kadang kita memastikan suatu syarat karena kita hebat, punya karunia, semua orang mengundang kita. Ada loh, saya lihat seorang dokter yang punya syarat. Dia harus menginap di hotel bintang 5. Ada. Dia sebutkan setiap hotelnya. Tidak mau dia buat hotel biasa. Oh saya pesan hotel ini, pesankan hotel ini. Bayangkan saudara ya.
Ada yang minta disediakan untuk sopir untuk jalan-jalan. Pokoknya seperti seorang raja. Dan ketika dia melayani, dia lupa bahwa Yesus yang harus dimuliakan, bukan dirinya. Dan seorang hamba Tuhan, saya sebutkan saja begini, itu sudah bertobat. Saudara perhatikan sekarang, hampir jarang sekali dia muncul. Tidak seperti yang era-era dahulu, di mana-mana benih. Dia mengumumkakan pengakuan bahwa dia salah karena yang dia tinggikan itu bukan Yesus. Orang-orang bukan meninggikan Yesus, tapi meninggikan benih, dan dia mengakui, saya bertobat, saya salah, saya tidak ingin tampil kalau Yesus tidak dimuliakan. Bagi dia yang penting itu sekarang kalau dulu lain, sekarang adalah Yesus itu yang dimuliakan. Dia tidak mau tampil orang sehingga memuji dia sekarang. Dia selalu mencoba supaya dia tidak ditampilkan, tapi pesannya tentang Yesus itu yang ditampilkan. Nah ini kadang-kadang cobaan dalam hal-hal supranatural tentang karunia rohani kita, kadang-kadang itu dipakai iblis supaya kita jadi sombong. Kita jadi lupa bahwa sebetulnya bukan kita yang harus dimuliakan, tapi Yesus yang harus dimuliakan. Karena kehebatan karunia rohani yang kita miliki lalu kita jadi lupa. Jadi itu sebabnya kita mesti hati-hati. Lalu bidang yang ketiga itu bidang jiwani. Itu di ayat yang ke-8 sampai 10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, saudara perhatikan di sini, iblis bawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahan. Nah, saudara sekalian, manusia itu kadang-kadang ingin, punya keinginan ya untuk bermegah diri itu ada. Ya. Kalau andai kata kita memiliki semua kerajaan dunia, ingin berkuasa, lalu kemegahan dunia, kemegahan dunia, ingin bermegah diri, tapi bermegah dalam hal-hal duniawi. Jadi bukan bermegah dalam Kristus, tapi bermegah dalam hal duniawi. Itu sebabnya saudara, perasaan ingin bermegah diri itu, karena ingin memegang kekuasaan itu ada di setiap manusia, dan itu yang diserang oleh iblis. Ditawarkan engkau akan menerima kemegahan, engkau akan menerima semua kekuasaan kalau engkau menyembah aku. Siapa saudara? Manusia yang tidak terkecoh kalau ketika ditawari kekuasaan, ketika ditawari kemegahan. Orang bisa jatuh di situ. Dia lupa bahwa ada persyaratan dari iblis, harus menyembah iblis dulu, baru semuanya itu akan dimiliki. Jadi saudara sekalian, hati-hati saudara ya, mengenai hal-hal ini. Rasa megah diri kita ya, dengan hal-hal duniawi itu harus kita waspadai, karena itu menjadi pokok karena kita jatuh ya, kalah ketika dicobai oleh iblis. Rasa ingin berkuasa, perasaan ingin berkuasa itu juga harus kita waspadai, karena banyak orang juga mengejar kekuasaan saudara. Tidak ada orang yang tidak mengejar kekuasaan, tapi yang penting adalah kita bisa tahu bahwa kita bukan untuk kedagingan kita, bukan hal-hal duniawi. Ya, jadi kita boleh menikmati semua sebagai berkat Tuhan itu, tapi jangan mengejar segalanya itu. Nah, kemudian itu bagian kedua. Allah mengingatkan bahwa iblis menyerang 3 bidang kecobaan. Yang terakhir, Allah memberikan kemenangan dalam pencobaan, ayat yang ke-11. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus.
Berarti kemenangan ada di tangan Yesus dan iblis yang undur karena kalah. Ya, jadi kita nggak boleh menyerah sama iblis. Kitab Yakobus katakan apa? Lawanlah iblis, maka dia akan lari daripada. Jadi kita harus punya keyakinan itu. Demikian juga ayat yang terakhir kita baca 1 Korintus 10 ayat 13, bahwa percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan-percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dengan, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan pada waktu kamu dicoba ini, perhatikan, ini yang penting, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini merupakan suatu jaminan bahwa kita akan menjadi pemenang atas segala percobaan. Karena Allah memberikan jalan keluar dari percobaan yang Allah izinkan terjadi, dan percobaan itu sudah diukur oleh Allah, tidak melampaui kekuatan kita, dan akhirnya kita akan bisa mengatasi dan muncul sebagai pemenang. Jadi kita tidak mungkin kalah kalau kita sungguh-sungguh berdasar pada kebenaran firman dan berkenan pada Allah cara hidup kita, kita pasti akan menjadi pemenang. Karena Allah sudah berikan jalan keluar dari setiap percobaan yang Allah izinkan terjadi. Amin, saudara. Jadi baik, ada 3 hal. Yang pertama adalah Allah mengizinkan percobaan terjadi, meskipun percobaan dari iblis. Dan yang kedua, Allah mengingatkan iblis menyerang 3 bidang percobaan, yaitu bidang jasmani, jiwani, dan rohani. Kemudian yang ketiga, Allah memberikan kemenangan dalam percobaan. Mari kita menyanyikan sebuah lagu, Kau Tuhan berkuasa. Kau Tuhan yang berkuasa, berkuasa selamanya. Surga bumi menyembah, bersorak haleluya. Kau Tuhan berkuasa, Kau Tuhan berkuasa, Kau Tuhan yang berkuasa, berkuasa selamanya.
mengingat Tuhan tetap berkuasa. Tuhan akan memberikan kemenangan atas percobaan kita, bukan lepas kontrol, karena Allah izinkan. Seperti Yesus di bawah Roh Kudus, Allah izinkan memang dicoba iblis, supaya kita bisa naik level rohani kita, boleh bertambah jadi orang yang tahan uji, tahan dalam percobaan, sehingga kerohanian kita boleh meningkat dan hidup kita lebih berkenan kepada Tuhan. Tuhan berkati setiap jemaat, dan sebentar juga kami akan memberikan yang terbaik. Tuhan berikan hati penuh sukarela, sukacita memberi untuk pelebaran kerajaan Allah di muka bumi ini Tuhan, dan untuk setiap pekerjaan Tuhan dari gereja ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kepada keluarga itu silahkan kita pujian yang puji Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan membawakan pengumuman. Minggu depan tanggal 3 Oktober ibadah umum disertai perjamuan suci. Ibadah tatap muka diadakan 2 kali, yaitu pukul 6 dan pukul 15.30 sore, pagi dan sore, masing-masing diselenggarakan kurang lebih 1 jam saja. Tapi disediakan juga secara live streaming dan dapat diikuti di rumah masing-masing bagi para jemaat yang tidak bisa mengikuti secara tatap muka di gereja. Mulai minggu depan 3 Oktober ibadah umum Mandarin diselenggarakan mulai pukul 9 pagi. Dengan mendaftar terlebih dahulu, informasi selengkapnya dapat ditanyakan melalui WA di BPS Sawahan.
GBI Sawangan selain tatap muka juga menyelenggarakan ibadah online yang dapat diakses melalui tayangan YouTube GBPS Sawangan Official setiap hari dari hari Senin sampai Minggu. Manarema setiap pagi, kemudian Selasa ada ibadah kaum perempuan, Rabu pemahaman Alkitab, Kamis KKR, Jumat ibadah kaum ibu, Sabtu ibadah dewasa muda, Minggu ibadah sekolah minggu itu secara online. Kalau ibadah youth sudah offline, ya, sudah tatap muka. Jemaat yang belum tergabung dalam grup jemaat GBI Sawangan dapat menginformasikan ke WA GBI Sawangan 08 22 33 033 123. Jadi 08 22 33 033 123. Supaya kalau ada pengumuman gereja dapat diinformasikan pada seluruh jemaat. Pintu Jalan Arjono sudah dibuka kembali untuk mempermudah akses keluar supaya tidak berdesak-desakan baik pagi atau sore dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, mari kita bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran. Sampai pada akhirnya hamba yakin bahwa setiap jemaat boleh diberkati oleh Tuhan. Tuhan, Kau sudah jamah setiap hati dan Kau sudah lawan setiap pribadi. Tidak satu pun yang Kau lewatkan, Tuhan. Engkau boleh, Tuhan, membangun kehidupan pribadi setiap jemaat menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, pribadi-pribadi yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Kami sadar, Tuhan, melalui firman-Mu, hidup kami terus diasah, Tuhan, sehingga kami makin menuruti kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk setiap persembahan yang diberikan oleh jemaat, baik persembahan maupun persepuluhan. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan akan memberkati berlipat kali ganda. Tuhan, apa yang ditabur itu
akan yang dituai Tuhan, sehingga penjangkauan tempat ini boleh makin diperluas Tuhan, dan nama Tuhan makin dipermuliakan. Sekarang hamba berdoa berkat bagi setiap umat, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan yang mengikuti secara live streaming. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan dan usaha saudara. Tuhan memberkati pelayanan saudara. Tuhan memberkati saudara dengan umur yang panjang. Tuhan memberkati saudara dengan kesehatan ilahi. Tuhan memberkati saudara dengan pemeliharaan Allah yang sempurna. Tuhan memberkati saudara dengan perlindungan Allah yang kuat. Tuhan memberkati saudara dengan penyertaannya sampai selama-lamanya. Masa depan saudara dan seluruh keturunan saudara adalah masa depan yang penuh harapan, masa depan yang sungguh-sungguh ada dengan keberhasilan dan keberuntungan. Tuhan berkati negara kami Republik Indonesia, para presiden, wakil presiden, para menteri Tuhan, bahkan tentara Tuhan, TNI juga, Polri juga Tuhan berkati. Mereka memimpin negara ini Tuhan menjadi masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual Tuhan. Dan kami percaya Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika tetap berdiri tegak di bumi Nusantara ini. Kasih karunia pada Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, serta persekutuan Allah Roh Kudus memberkati dan menyertai kami semuanya mulai pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang percaya sudah diberkati. Mari kita katakan amin.